Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini podcast Al-Mumtaz hadir kembali tentunya dengan tema dan narasumber yang berbeda dan lebih menarik lagi. Beliau adalah sosok wanita luar biasa yang punya segudang cerita. Nanti insya Allah kita bisa sama-sama mengambil ibroh dan manfaatnya dari cerita beliau. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa Kafila. Masya Allah, Assalamualaikum Kak Vila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, sebagai informasi nih teman-teman, Kak Vila ini merupakan salah satu wanita hebat di Bola Mongondo Utara khususnya. Masya Allah. Insya Allah ya. Beliau Amin. adalah salah satu pencetus ya, pencetus majelis ilmu namanya Pejuang Tajwid. Ya, mungkin bisa diceritakan Kak gimana sih atau apa sih sebetulnya Pejuang Tajwid itu? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak karena saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di podcast dari Al-Mumtaz ya. Ini satu kebanggaan, satu penghargaan buat saya, meskipun sebenarnya masih banyak yang kurang dari diri saya, tapi alhamdulillah kali ini saya bisa hadir bersama-sama untuk podcast ya bersama. Iya. Ya, Pejuang Tajwid ya. Pejuang Tajwid itu majelis ilmu, komunitas ibu-ibu, majelis ilmu, majelis taklim, di mana adalah kumpulan dari ibu-ibu dengan berbagai karakter. Namun kita memiliki visi dan misi yang sama. Iya, ingin belajar, memperbaiki cara baca Al-Quran, ingin mencari ilmu-ilmu agama, ingin menjadi lebih baik tentunya. Masya Allah. Kalau boleh tahu kapan Kak terbentuknya Pejuang Tajwid ini? Ya, Pejuang Tajwid ini terbentuk sudah 2 tahunan ya, dari bulan Juli tahun 2020 ya. Juli 2020, iya. oke. 2020. Ya, jadi sebenarnya ceritanya panjang sekali ini. Kenapa ada Pejuang Tajwid? Ya. Karena kenapa saya tertarik untuk membuat satu komunitas ya, majelis ilmu? Karena dari pengalaman pribadi saya, dan memang sebenarnya kalau hidayah itu memang benar-benar sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena ini berangkat dari ketidakmauan saya ingin belajar ya, yang tadinya memang tidak mau belajar karena mungkin faktor gengsi dan lain sebagainya. Namun karena bisa ya saya ceritakan nih. Iya, silakan. Ini juga sambil maaf saya potong, bisa sambil minum Iya. makan kue. Ini jadi ini pengalaman pribadi, sebenarnya ini sangat panjang sekali ceritanya. Pertama, saya tergabung dalam satu organisasi Dharma Wanita Persatuan. Di situ ada satu kegiatan yaitu pengajian rutin setiap malam Jumat. Oh iya, oke. Namun berbagai alasan saya jarang sekali hadir di situ, dan pada saat itu Ketua Dharma Wanita yang pada saat itu masih Nyonya Fitri Nani Buhang, Mama Fikri. Beliaulah yang paling banyak sebenarnya peran dalam memberikan motivasi terhadap saya. Karena ketika kita melakukan kegiatan setiap malam Jumat, setelah itu setiap tahunnya ada program atau kegiatan untuk lomba tartil. Lomba tartil itu pun setelah lomba tartil saya pernah menolak untuk mengikuti, padahal saya diwajibkan untuk ikut dengan alasan karena saya belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan saya tidak mau mempermalukan diri di banyak orang karena lomba tartil ya namanya. Jadi waduh, saya belum percaya diri, dan pada saat itu saya benar-benar menolak. Dan akhirnya saya berpikir, sampai kapan saya memberikan penolakan seperti ini, sampai kapan saya mencari alasan untuk tidak mengikuti pengajian di organisasi Dharma Wanita. Dan pada akhirnya saya coba untuk belajar sendiri. Sebenarnya awalnya seperti itu, belajar sendiri. Tapi namanya belajar sendiri,
benar atau tidak, tetap kita menganggap itu benar karena tidak ada guru. Dan akhirnya pada saat saya tinggal di kompleks perumahan, ada satu majelis kecil yang dibuat ibu-ibu dan kita dipertemukan dengan guru yang menjadi guru saya sekarang ini. Oh, oke. Di majelis perumahan itu juga ya ibu-ibu imannya naik turun. Pernah satu kali kita itu hanya 2 orang, sudah berapa kali pertemuan hanya 2 ibu-ibu yang datang untuk belajar mengaji. Dan akhirnya Ustadz hampir putus asa. Ustadz bilang kalau misalnya seperti ini majelisnya mendingan kita gabung saja dengan majelis yang lain. Dan akhirnya yang menginisiasi untuk pembentukan majelis yang di perumahan itu, dia memberitahukan kita di grup kalau boleh dia memberikan motivasi lagi. Ini sebenarnya kesempatan yang baik. Kapan lagi kita mendapat guru yang ikhlas memberikan ilmunya gitu. Jadi ibu-ibu mari Bu, semuanya kita gabung lagi supaya tetap ada majelis yang ada di perumahan itu. Ya, selang waktu berjalan, seiring waktu berjalan dan akhirnya kita sampai hatam di majelis perumahan itu. Tetapi setelah hatam saya juga berpindah tempat tinggal dan akhirnya saya tinggal di bukan lagi kompleks itu. Saya merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang gitu. Karena yang biasanya setiap malam Jumat itu kita melakukan pertemuan untuk pengajian, ada kajian-kajian religi dari Pak Ustadz. Kayaknya ini saya harus membuat satu majelis lagi. Soalnya kalau kita balik lagi ke majelis saya yang kemarin itu kan kompleksnya itu agak, kalau malam memang agak sedikit bukan rawan atau cuman gelap ya. Jadi kalau kita sudah di luar perumahan ya seperti gimana ya kalau kita malam-malam jalan ke situ. Dan akhirnya pada satu kali kita pada saat bulan puasa, saya juga punya komunitas lari, kita bikin tadarusan di bulan Ramadan. Awalnya pada bulan Ramadan itu ya? Bulan Ramadan. Dan memang ada beberapa teman yang saat kita mengaji, ada beberapa bacaannya yang sedikit belum terlalu sempurna, belum terlalu baik. Cuman karena saya sudah ada, sebelumnya sudah ada bekal dari guru saya ya, jadi saya sudah bisa membedakan. Dan akhirnya kalau 1-2 kali mungkin saya menegur bisa. Tapi kalau sudah sering, kapasitas saya apa? Sementara ilmu saya belum begitu selevel Ustadz. Jadi akhirnya saya mengusulkan setelah kita hatam, saya mengusulkan gimana kalau kita bentuk satu majelis untuk teman-teman runner saja, komunitas kita. Tapi yang respon itu hanya sedikit. Pada saat itu hanya sekitar 5 orang. Hanya 5 orang. Dari total? Kita 20-an kalau nggak salah yang runners ya. Total 20-an. Jadi 5 orang aja yang respon, yang memang benar-benar suka. Dan setelah ini saya cerita kembali, setelah saya sudah mulai belajar dengan guru saya sekarang, satu kali saya datang setelah lama vakum untuk kegiatan Dharma Wanita ya, saya datang ke pengajian. Dan begitu, diri hadir ya? Memberanikan diri karena kemarin-kemarin kan jarang sekali. Setelah saya hadir dan saya membaca potongan ayat, Masya Allah, semua sempat heran. Iya heran. Wah ini ada perubahan yang berbeda gitu ya. Jadi mereka situ sempat menanyakan ini udah belajar di mana gitu, gurunya siapa? Kalau boleh kita mau dong begitu. Jadi bertepatan dengan runners yang kemarin kita hanya 5 orang saja. Setelah saya komunikasi dengan Ustadz bilang kalau boleh jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Maksimal 10 lah. Jadi saya berpikir, gimana kalau saya gabungkan antara ibu-ibu Dharma Wanita dan juga teman-teman yang ada di komunitas lari. Dan akhirnya kita tergabung di Pejuang Tajwid, ya Pejuang Tajwid. Dan alhamdulillah semua orang yang masuk di Pejuang Tajwid memang orang-orang yang benar-benar suka belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah 17 orang sih. 17 orang. Sebenarnya targetannya 10, tapi karena memang ada banyak yang berminat, sebenarnya masih banyak yang berminat, cuman sudah dibatasi karena bukan artinya kita batasi circle kita, enggak ya, cuman maksudnya kalau sudah terlalu banyak nanti mungkin Ustadz
tidak akan maksimal untuk memberikan. Iya, tidak akan efektif. Efektif, ya, ya benar, tidak akan efektif. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, Kak, menarik ya, tadi kan dari berbagai latar belakang, ada yang runners, kemudian dari ibu-ibu yang memang sering juga melakukan pengajian. Gimana Kak caranya mengajak mereka untuk mau sama-sama belajar memperbaiki bacaan tanpa membuat mereka tersinggung gitu, karena wah saya ini sudah dewasa, ngapain harus belajar lagi memperbaiki bacaan gitu, harusnya anak-anak dong gitu. Misalnya bagaimana cara kakak mengajak tanpa membuat mereka itu tersinggung? Ya baik, terima kasih. Sebenarnya ini pejuang tajwid memang bukan berawal dari ajakan yang mulai dari nol ya, tidak. Cuman memang rata-rata yang masuk pejuang tajwid memang semuanya pingin sekali belajar. Dan seperti yang di Dharma Wanita itu, setelah mendengar saya sempat membacakan potongan ayat Al-Quran, mereka justru yang menawarkan. Karena mungkin mereka melihat ada perbedaan. Jadi belajarnya di mana, gurunya siapa, kalau boleh kita dong mau, kita bikin satu majelis. Jadi memang kemauan dari mereka sendiri gitu. Saya tidak langsung mengatakan sebenarnya kita ini harus memperbaiki, tidak. Sebenarnya mungkin dari hasil dari dari situ ya, jadi keinginan mereka untuk belajar muncul dengan sendirinya. Jadi mulai dari melihat langsung perubahan dari Kak Villa, bacaannya dari yang sebelumnya kabur-kaburan, kemudian muncul dengan bacaan yang Masya Allah sudah lebih baik ya. Lebih baik, meskipun belum sempurna. Meskipun belum sempurna. Nah, sejauh ini selama mungkin 2 tahunan lebih, apa aja Kak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pejuang tajwid ini? Oh iya, pejuang tajwid kita melakukan pengajian rutin 2 minggu sekali, malam Jumat sama malam Sabtu. Kemudian kita juga melakukan kajian-kajian ya. Ada hafalan-hafalan meskipun surat-surat pendek, doa-doa yang sehari-hari seperti itu. Dan juga kita melakukan sedekah. Kalau setiap bulan Ramadan kita berbagi takjil. Kalau untuk sedekah saat ini, kalau kemarin kita mungkin lingkupnya hanya pejuang tajwid saja. Saya membuat satu komunitas lagi, tapi itu bagian dari pejuang tajwid sebenarnya ya. Artinya tidak membatasi siapapun yang masuk di situ. Itu sahabat sedekah Jumat. Kalau pejuang tajwid mungkin kita batasi karena bukan kita menutup diri atau kita membatasi circle kita, tidak. Karena itu tidak akan efektif belajarnya. Namun kalau sahabat sedekah Jumat ini saya buka untuk siapa saja yang mau bergabung. Jadi setiap Jumat kita kalau untuk sahabat sedekah Jumat baru kurang lebih 4 bulan. Dan alhamdulillah banyak juga yang berminat. Jadi kita membagikan sedekah makanan di masjid setelah sholat Jumat. Dan kita selang-seling, biasanya kita berbagi sembako ke orang-orang yang kurang mampu. Dan alhamdulillah yang tadinya kita hanya berbagi sedekah 1 masjid saja, minggu kemarin kita sudah bisa 4 masjid. Insya Allah akan bertambah. Ini informasi juga ya, ya informasi. Mungkin untuk teman-teman khususnya di wilayah Bolaang Mongondo Utara, barangkali ada yang ingin sedikit menyisihkan rezekinya, mungkin bisa ikut bergabung dalam sahabat sedekah Jumat. Iya, jadi insya Allah nanti sebagian rezeki yang mungkin kita anggap sedikit itu, ketika kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kita bisa dapatkan manfaatnya. Dan tentunya juga orang yang kita berikan itu juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan seperti yang kita tahu dalam Islam itu sedekah itu pahalanya luar biasa sekali. Iya, ya. Apalagi sedekah Jumat kan berkah. Apalagi di hari yang berkah pada hari Jumat. Dan tentunya kalau kita bersedekah karena dari apa yang Kak Villa sampaikan tadi dan kita ikut melakukan, insya Allah pahalanya juga sampai ke Kak Villa gitu. Kalau kita mencontohkan sesuatu yang baik, orang ikut kita karena melihat hal itu, insya Allah juga pahalanya sampai kepada Kak Villa gitu. Amin, insya Allah. Ya, jadi saya boleh bergabung ya Kak? Bisa sekali. Siapa saja bisa bergabung di sedekah Jumat ya, sahabat sedekah Jumat. Karena saya berpikir begini, kalau kita berbuat satu kebaikan ya,
Mungkin ada yang merasa kalau mendingan saya sedekah diam-diam sendiri secara pribadi. Tetapi bagi saya, kalau kita melakukan kebaikan sendiri itu belum ada jaminan apa diterima atau tidak, gitu. Tapi kalau kita mungkin melakukan kebaikan secara berjamaah, insya Allah di antara teman-teman kita itu ada yang diterima kebaikannya, ya insya Allah kita juga akan nanti kalau dia tidak bertemu kita di surga, dia akan bersaksi bahwa kita pernah melakukan kebaikan bersama. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa tuh teman-teman. Jangan lupa bergabung sama-sama. Saya juga nanti abis ini mau langsung hubungi Kak Villa nih hari Jumat, insya Allah mulai kita. Sekarang udah berapa orang ya Kak? Untuk sekarang sudah 22 orang Yang dari tadinya? 5 orang dan sudah 22 orang. Jadi alhamdulillah. Luar biasa ya Kak Villa. Insya Allah akan bertambah ya. Kak, saya penasaran nih, gimana apa yang menjadi alasan atau pencetus Kak Villa untuk mau nih bersedekah gitu? Apa yang jadi triggernya gitu untuk kepikiran mau nih sedekah dan ajak orang-orang untuk mau sedekah sama-sama gitu? Iya. Mungkin tadi saya sudah jelaskan ya. Pertama juga yang menjadi dasar saya terkadang kalau melakukan kebaikan, saya berpikir ini jangan-jangan tidak diterima gitu ya. Tapi gimana kalau saya ajak teman-teman secara berjamaah, insya Allah suatu saat nanti kalau mungkin dari saya tidak diterima, teman-teman lain insya Allah pasti ada yang diterima di antara kita ya. Insya Allah kita bisa. Kalau saya selalu bilang nanti kalau di surga tidak menemukan saya, itu yang selalu saya tolong beri kesaksian bahwa kita pernah melakukan kebaikan bersama seperti itu. Dan juga saya yakin bahwa sedekah ini manfaatnya luar biasa ya, karena memang saya rasakan sendiri bagaimana Allah membayar cash ketika kita mengeluarkan yang sedikit dan dibalas dengan banyak dan Kali-kali lipat ya. iya, alhamdulillah. Dan juga memang banyak kesaksian dari teman-teman yang sudah tergabung. Mereka mengatakan bahwa alhamdulillah rezeki selalu mengalir dengan baik. Dan saya bilang insya Allah kita istiqomah dengan uang yang sedikit ini, insya Allah kita ikhlas dan istiqomah, insya Allah Allah akan ridho memberkahi kita semua gitu. Nah itu dia tadi yang menarik Kak, yang pengen saya gali sebetulnya. Tidak sedikit orang yang berpikir sayang untuk mengeluarkan rezekinya walaupun hanya 150.000, karena mereka akan berpikir lebih baik ditabung atau disimpan uangnya, saya bisa beli mobil, nyicil rumah, bisa beli barang-barang yang mungkin menguntungkan dia secara pribadi gitu, daripada harus diberikan kepada orang lain yang tidak ada untungnya buat saya. Itu tidak sedikit yang berpikiran begitu. Nah yang ingin saya tanyakan tuh, gimana Kak caranya supaya kita tuh betul-betul niat murni mau memberikan rezeki kita itu kepada orang tanpa ada harapan atau ingin dibalas dan lain-lain, memang betul-betul murni dan ikhlas gitu. Iya. Lagi-lagi kalau kita bicara masalah ikhlas ya, Iya. sebenarnya ini ada salah satu proses ya. Kalau bilang saya langsung terbentuk seperti ini, mungkin tidak ya, karena memang itulah pentingnya satu majelis ilmu. 2 tahun lebih kita bergabung di situ, berbagai macam ilmu agama, kajian-kajian yang diberikan oleh guru kita ya. Jadi mungkin dengan siraman-siraman rohani, di situ beliau meyakinkan bahwa sebenarnya manfaat sedekah seperti ini, bagaimana kita harus ikhlas seperti itu. Jadi perasaan ikhlas itu sebenarnya dibentuk dengan proses ya. Memang itu sangat penting majelis ilmu, karena kita seminggu saja mungkin tidak ada pertemuan pasti akan mempengaruhi iman ya, tanpa kita sadari memang iman kita itu naik turun. Jadi memang kita harus ada di lingkungan atau circle teman-teman yang mengajak pada kebaikan-kebaikan. Kalau tidak pasti kita akan lari dari apa yang diajarkan agama ya. Masalah itu sebenarnya tergantung niat ya, niat, dan mungkin itu yang seperti saya bilang tadi berproses, karena setiap kali pertemuan selalu diingatkan dan akhirnya mungkin itu yang membentuk diri kita, ada perubahan dan ingin melakukan kebaikan, ingin menjadi lebih baik. Karena sedekat-dekatnya tempat yang baik atau tempat yang mengajarkan ilmu agama, jika kita tidak punya keinginan,
dan Allah tidak berkeinginan untuk memperbaiki diri kita, pasti akan terasa jauh. Namun kalau sejauh-jauh tempat yang ada ilmunya, tapi kalau kita punya keinginan dan Allah meridhoi kita untuk menjadi lebih baik, yang jauh pasti akan terasa dekat. Mungkin seperti itu. Wow. Oke, balik lagi mungkin ke kegiatan Pejuang Tajwid ya Kak. Ada rencana mungkin mengenai proyek atau kegiatan-kegiatan yang ingin udah kepikiran gitu Kak Villa ingin lakukan di kemudian hari mungkin? Iya, kalau untuk Pejuang Tajwid sih sebenarnya kita harus lebih istiqomah lagi dengan pengajian kita ya, yang tadinya memang 1 minggu 2 kali, karena memang berbagai kesibukan ya ibu-ibu. Jadi insya Allah kita tetap istiqomah dengan majelis kita, meskipun kita sudah hatam Quran. Hatam Quran 2 tahun karena kita belajarnya dari Iqra. Oke, itu didampingi terus ya Kak dari Iqra sampai hatam. Iqra. Dan memang guru kita itu benar-benar tegas, tidak memandang siapapun. Kalau salah harus mengulang, meskipun itu harus berapa kali, seperti itu. Jadi 2 tahun kita bisa hatam, dan insya Allah ke depan rencana dari guru kita akan hatam insya Allah setiap 2 bulan. 2 bulan sekali. Untuk kalau kemudian kalau untuk sedekah tetap berjalan setiap Jumat ya. Terus kalau di bulan Ramadan juga kita berbagi takjil. Tapi untuk kegiatan-kegiatan proyek-proyek lain mungkin belum terpikir ya. Kalau tahun kemarin kan kita sebelum puasa kita ada rilis 1 lagu. Lagu religi. Lagu religi Pejuang bulan puasa ya. Oh iya. Kemarin. Insya Allah nggak tahu ya kalau tahun 2024 kalau teman-teman masih berkeinginan, insya Allah bisa. Nah, Kak, kalau di Pejuang Tajwid itu sendiri kan latar belakang anggotanya ya mungkin dari berbagai macam usia, kemudian pekerjaan, kemudian mungkin daerah yang asal daerah yang beda-beda gitu, usianya beda. Nah, untuk menyatukan waktu dan aktivitas di Pejuang Tajwid itu gimana caranya dengan berbagai perbedaan yang ada itu gimana caranya Kak? Iya, itu memang yang selalu jadi masalah ya, masalah bukan karena memang kita hampir sebagian itu ASN, sebagian juga swasta sibuk dengan pekerjaannya, dan juga ada yang sibuk dengan menjadi pengurus inti di organisasi perempuan. Jadi memang kalau kita terkumpul secara utuh itu sangat jarang sekali. Karena mungkin kalau minggu ini saya lagi tugas luar, ya pasti saya tidak ada. Minggu besok ada juga teman. Jadi memang untuk mengumpulkan kita secara utuh itu memang sangat jarang sekali karena dengan kesibukan ya. Namun meskipun kita dalam Pejuang Tajwid itu berbagai karakter, dan juga terus terang juga di dalam itu memang banyak ibu-ibu pejabat ya. Tapi tidak pernah terfikir oleh kita untuk ada sekat-sekat atau memandang status sosial, tidak pernah. Jadi itulah hebatnya Pejuang Tajwid. Kita tidak pernah memikirkan dia ini status sosialnya seperti ini, tidak ada seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, kalaupun kita ada berbeda pendapat, itu kan hal yang wajar. Hal yang wajar kita berbeda pendapat. Tapi lagi-lagi Pejuang Tajwid ini adalah satu ujian untuk kita. Gimana kita bisa mengendalikan perasaan kita. Kalau kita berbeda pendapat, bagaimana menguji apakah kita lebih mementingkan egois diri kita atau kecintaan kita kepada Allah. Ya seperti itu. Dan inilah sahabat karena Allah. Masya Allah. Dan enaknya ya dalam komunitas yang punya visi yang sama itu mungkin kita punya status standar yang sama, yaitu hukum Allah gitu ya Kak. Jadi ego manusia pasti akan kalah dengan kalau kita udah belajar agama dan tahu hukum Allah mana yang benar salah, pasti ego manusia itu akan kita nomor 2-kan. Iya, insya Allah ya. Selanjutnya nih Kak. Selama mungkin 2 tahun lebih nih Pejuang Tajwid itu berdiri, ada nggak sih Kak perbedaan yang Kak Villa rasakan sebelum dan sesudah Pejuang Tajwid ini ada? Iya, Pejuang Tajwid ya
setelah saya ikut majelis ini dan sebelum, yang pertama yang tadi mungkin saya katakan bagaimana memanage hati kita, itu sudah mulai ada proses lebih baik lagi. Bagaimana mengikhlaskan sesuatu, bagaimana memikirkan contoh misalnya kita sedekah, kita tidak memikirkan apa Allah yang nanti akan balas ke kita gitu ya. Mungkin itu terus bisa memanage hati meskipun belum, memang masih jauh dari sempurna. Saya tidak mengatakan saya sudah paling baik, tidak, karena masih manusia biasa. Cuman setelah kita 2 tahun di Pejuang Tajwid, yang paling menarik itu topik pembicaraan ketika kita bertemu. Yang tadinya mungkin lebih banyak di, ya namanya juga perempuan. Tapi kali ini kita kebanyakan kita membicarakan amalan apa sih yang sudah diberikan, yang sudah dikerjakan, seperti itu. Bahkan ada challenge misalnya, oh kita nanti mau hafal ini ya. Gitu. Jadi seperti itu. Atau ada teman saya ya, ada teman saya yang karena mungkin kalau saya lagi sibuk terus kita nggak ketemu di pengajian, pasti dia mengirimkan reels tentang religi, ceramah-ceramah singkat, dia ingatkan, terus kita bisa ingatkan, sudah sholat tahajud dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi topik-topik yang kita bahas itu sudah lebih berkualitas lagi, dan saya merasa Masya Allah, tidak menyangka sampai di level ini gitu. Sudah sampai tadi malam saja ada beberapa teman yang di Pejuang Tajwid, mereka memberikan challenge kalau bisa kita dalam waktu beberapa bulan kita bikin hafalan. Nanti kalau misalnya siapa yang tidak hafal, dia yang traktir gitu. Jadi sudah seperti itu. Seru. Jadi saya menganggap, ya Allah, berarti saya nanti yang kalah karena mereka sudah hebat-hebat. Dan inilah yang dinamakan iri yang dibolehkan dalam Islam. Saya merasa iri, tapi saya berpikir ini adalah iri yang dibolehkan dalam Islam karena iri dalam hal kebaikan. Ya, seperti itu. Wah, Masya Allah. Nah, ini ya serunya kalau kita tuh ada di circle yang sama-sama ingin yang memiliki visi yang sama, yang punya keinginan untuk memperbaiki diri. Jadinya tuh kita berlomba, sama-sama berlomba, tapi berlombanya untuk kebaikan. Iya, benar. Seperti sekali. tadi yang Kak Villa bilang, iri tapi iri. Ternyata dalam Islam itu boleh ya, diperbolehkan iri tapi iri dalam kebaikan. Luar biasa. Seru ya Kak, Masya Allah. Insya Allah. Dan memang kalau yang tadinya saya mengenal sahabat itu karena dunia, tapi di Pejuang Tajwid, Masya Allah, inilah sahabat karena Allah. Di sini saya tahu, oh ternyata begini cinta, persahabatan karena cinta kepada Allah gitu. Jadi kalau sesuatu, karena kalau kita bersahabat hanya karena harta, kedudukan, begitu harta berkurang, kedudukan hilang, pasti ada sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Tapi kalau seperti ini, kita di saat terpuruk, kita mendapat masalah, insya Allah teman-teman ini memberikan motivasi dan semangat. Seperti itu, insya Allah mereka tidak akan meninggalkan. Dan memang kalau bersahabat, tujuannya untuk dunia tuh rentan sekali ini ya Kak, apa ya, konflik dan lain-lain. Tapi kalau insya Allah berteman karena Allah, insya Allah sama-sama semua Allah tuntun. Semoga Allah jaga terus ya Kak persahabatannya di Pejuang Tajwid. Nah, aku penasaran nih Kak, arti dari Pejuang Tajwid untuk Kak Villa sendiri tuh apa sih? Makna atau arti? Pejuang Tajwid ya itu. Iya. Pejuang Tajwid itu bukan hanya sekedar majelis ilmu. Pejuang Tajwid itu seperti keluarga kecil yang kalau misalnya satu terluka pasti yang lain waduh merasa gimana ya. Sakit gitu iya. Ya. Karena memang Pejuang Tajwid itu chemistry kita itu memang dapat ya. Di dalam juga seperti tadi tidak punya sekat-sekat, tidak mengenal ini status sosial, kamu hanya begini, tidak ada di dalam Pejuang Tajwid. Namanya kalau sudah masuk dalam majelis, semua kita tinggalkan. Dan memang saya rasakan kalau kita sering duduk di majelis seperti majelis ilmu seperti itu, banyak perubahan yang terjadi. Namun kalau di saat kita sibuk-sibuknya ya, biasakan kita apalagi kemarin akhir tahun ini ya, akhir tahun
begitu banyak padat aktivitas dan ada beberapa kali kita tidak mengikuti pengajian. Memang iman itu, setan itu pintar sekali untuk menggoda, jadi naik turun. Ya, jadi saya merasakan waduh ada yang hilang ini. Sebenarnya kita harus cepat-cepat untuk melakukan, cepat-cepat bertemu lagi dengan teman hijrah. Jadi kita sebutannya teman hijrah sih, karena saya bisa sharing sama guru, Ustadz kok jadi ini membuat amalan ini jadi malas dan lain sebagainya. Jadi ya sebegitu saya googling juga ini apa sebenarnya, kita harus banyak dekat dengan orang-orang yang soleh gitu. Kita harus banyak bercerita, agar dia bisa memberikan motivasi di saat kita lagi ya iman kita lagi turun seperti itu. Jadi memang penting sekali majelis ilmu, karena berhijrah itu tidak bisa sendiri. Betul. Berhijrah itu harus berjamaah, dan kalau kita berjamaah insya Allah kita istiqomah, dan kalau kita istiqomah insya Allah kita husnul khotimah. Masya Allah, tabarakallah. Ini aku penasaran nih Kak, kan udah 2 tahun lebih, kemudian insya Allah chemistry-nya juga teman-teman pejuang tajwid itu udah luar biasa, nggak usah dipertanyakan lagi. Nah, ada nggak sih Kak orang-orang yang di luar pejuang tajwid yang mungkin terinspirasi gitu dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman pejuang tajwid? Iya, kalau mau bilang insya Allah memang bukan membanggakan diri untuk pejuang tajwid, enggak ya. Kemarin memang sempat ya, awalnya setiap kegiatan pengajian kita diupload di media sosial ya. Tadinya dari akun pribadi, tapi saya berpikir jangan-jangan nanti ada timbul wah ini ria dan lain sebagainya. Jadi dibentuklah satu akun pejuang tajwid yang benar-benar memang untuk syiar Islam ya. Jadi begitu kita pengajian dan sebagainya kita posting. Kita posting itu berniat untuk bisa menginspirasi ibu-ibu di luar sana. Jadi kalau orang berasumsi beda, mungkin ada ini hanya riak saja, hanya mempertontonkan ibadah-ibadah mereka, itu terserah mereka. Insya Allah yang lihat dan berpikir ini positif, insya Allah terinspirasi. Dan alhamdulillah ada beberapa majelis taklim yang terbentuk. Saya tidak mengatakan itu inspirasi dari kita ya, mungkin itu karena Allah ya. Dan insya Allah memang dari mungkin lewat dari postingan-postingan kita gitu. Karena ada beberapa orang yang ingin masuk ke pejuang tajwid, bukan berarti kita membatasi seperti tadi, cuma karena nanti tidak akan efektif. Jadi saya menyarankan untuk buat grup sendiri gitu, tambah lagi biar lebih banyak lagi ibu-ibu, dan alhamdulillah memang ada yang terbentuk setelah pejuang tajwid. Ini aku mungkin agak sedikit balik ya ke topik yang awal tentang niat Kafila untuk membangun pejuang tajwid ini, karena tiba-tiba terlintas saja di pikiran nih Kak, karena kan tadi seperti yang Kafila bilang, anggota dari pejuang tajwid ini banyak yang ASN, kemudian bekerja di swasta. Gimana ya, ada nggak sih Kak keegoisan atau pride yang mungkin saya ini ASN, masa mau belajar lagi sih dari nol, masa mau belajar lagi gitu baca Al-Quran. Ada nggak, gimana sih supaya hal itu tuh bisa teratasi gitu tanpa gengsi untuk mau belajar lagi, karena mengingat itu dia wanita karir, belum juga ada istri pejabat tadi, tapi masih mau loh untuk belajar. Itu gimana ceritanya Kak? Iya, sebenarnya bagi saya justru akan lebih malu lagi kita sebagai umat muslim tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan seperti yang saya ceritakan yang pertama, lagi-lagi kumpulan dari orang-orang yang ada di pejuang tajwid ini memang orang-orang yang niatnya ingin belajar. Bahkan ada salah satu teman saya, namanya Mirna ya. Saya bisa spill ke sini. Dia mungkin bisa dikatakan dia memiliki makhraj tajwid yang sangat bagus di antara komunitas kita. Cuman lagi-lagi dia tidak pernah membanggakan bahwa saya ini yang paling terbaik di antara teman-teman ya, di antara ibu-ibu. Justru dia mau belajar mulai dari Iqra, mulai dari bawah lagi sampai sudah paling karena dia bukan nanti di pejuang tajwid bergabung, itu yang itu mungkin karena Allah ya.
Allah mempertemukan kita. Karena waktu saya hanya kenalan begitu saja, waktu saya di perumahan Manggabai dia mau bergabung, ikut lagi. Waktu tadarusan para pelari mau lagi gabung. Begitu. Berarti belum sudah dari sebelum pejuang tajwid ini ada, Kak Mirna itu udah sama-sama Kak Vila Iya, ya? sudah. Pokoknya kalau yang namanya berbau-bau untuk pengajian pasti saya ikut. Jadi karena sudah sering sama-sama, jadi saya bisa melihat kualitas dari bacaannya. Jadi begitu kita bentuk majelis pejuang tajwid, jadi saya ceritakan ini ada guru saya yang alhamdulillah bagus gitu. Ayo gabung sama-sama lagi ini di pejuang tajwid ya. Sudah begitu masuk, ya Ustadz memang mungkin sudah melihat kualitas yang baik, tapi tetap saja harus belajar semuanya dari Iqra. Iya, tahapannya dari Iqra. Dan alhamdulillah dia yang mungkin bagi saya ya dan teman-teman lain sudah memiliki kualitas yang baik, tapi tetap tidak merasa membanggakan diri, tetap saja mau belajar. Jadi semuanya jadi lagi-lagi karena niat ingin belajar. Jadi egois dan lain sebagainya itu dikesampingkan gitu. Nah itu tuh niat, memupuk niat untuk mau semangat gitu untuk belajar itu gimana caranya Kak? Sebenarnya itulah kita di pejuang tajwid terbangun satu chemistry. Bahkan kalau kita misalnya tidak melakukan pengajian atau tidak ada pertemuan secara keseluruhan, nanti kan kita ada grup WA, pasti semuanya tanya kabar, ini gimana. Jadi kerinduan untuk bertemu itu sangat tinggi gitu. Jadi itu terbentuk dengan sendirinya. Mungkin karena memang Allah takdirkan kita itu bersahabat karena Allah. Jadi kalau kita tidak bertemu di dalam pengajian, pasti kita bisa sharing-sharing di grup WA seperti itu. Jadi saling berbagi ilmu, mengingatkan. Iya. Jadinya dengan ada komunikasi terus, jadi semangat untuk mau belajarnya tuh terus terpupuk ya Kak? Iya, karena kita merasakan kalau misalnya, dan semua merasakan kalau misalnya kita berapa kali pertemuan kita vakum, pasti iman itu down sekali ya, down sekali. Jadi memang kita menyadari bahwa kita memang butuh teman-teman yang memotivasi di sekitar kita. Di saat kita down, mungkin yang satu lagi naik-naiknya dialah yang memberikan motivasi. Seperti itu. Luar biasa. Untuk mungkin tips ya Kak, tips untuk orang-orang yang mungkin sudah punya niat nih mau istilahnya hijrah atau mau memperbaiki bacaan atau apalah yang baru mau dimulai, niat baik yang baru mau dimulai tapi tuh masih ragu-ragu, masih maju mundur, masih gengsi dan lain-lain. Mungkin Kak Vila ada tips bagi mereka? Saya itulah. Juga maksudnya. Sebenarnya ada orang mungkin lebih ke gengsi dan malu ya, karena mungkin dari faktor usia. Sudah usia seperti ini kita harus belajar, tapi sebenarnya yang bikin lebih malu lagi seperti itu, kita di dalam usia sudah dewasa terus kita tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana anak-anak kita nanti kan, seperti itu. Dan pentingnya kita hijrah secara berjamaah. Lagi-lagi saya bilang kita tidak bisa belajar hanya sendiri. Karena kita memang semua bisa rasakan. Dengan majelis ilmu itu banyak sekali perubahan yang akan kita bawa ya. Insya Allah kalau majelisnya benar, banyak sekali perubahan yang akan kita bawa. Mungkin kita datang dan pulang itu ada perubahan. Misalnya kita datang dalam keadaan gelisah, pulangnya tenang. Kita datang dengan tidak ada ilmu, pulangnya bawa ilmu. Kita datang dengan tidak kurang taat, kita balik pasti insya Allah lebih taat lagi. Jadi memang perlu dicas terus. Karena kalau kita kehilangan beberapa minggu pertemuan pasti, dan memang itu hal yang seperti itu. Jadi memang penting sekali kita hijrah dan kita penting sekali bersahabat dengan orang-orang yang mau belajar dan juga memberikan ilmu-ilmu di jalan Allah. Itu sangat penting sekali dan saya bisa merasakan, mungkin bukan saya tapi teman-teman yang di sekitar saya banyak sekali memotivasi saya dan memberikan ilmu-ilmu baik itu. Saya mungkin pendiri dari pejuang tajwid ya. Tapi sebenarnya saya hanya mendirikan, tapi
kita adalah satu kesatuan dan mereka ini orang yang paling sangat berperan penting terhadap diri saya juga. Tanpa mereka juga pejuang tajwid tidak akan besar seperti ini. Iya. Mungkin terakhir nih Kak, harapan dari Kak Villa untuk pejuang tajwid ini ke depannya gimana? Insya Allah mungkin tidak banyak yang harus yang paling terpenting insya Allah kita bisa istiqomah, insya Allah kita bisa menaikkan level kita dalam baik membaca Al-Quran lebih sering lagi, hafalan-hafalan, meskipun dengan berbagai aktivitas yang sangat padat, tapi insya Allah kita tetap istiqomah dengan amalan-amalan yang sudah diajarkan, karena kita memang mendapat list amalan dari guru kita. Okay. Insya Allah kita lebih istiqomah lagi, dan insya Allah kita lebih baku sayang ya di pejuang tajwid ini. Dan juga harapan pokoknya yang lebih baik lagi ya. Karena kalau terlalu harap yang terlalu tinggi, yang paling terpenting itu istiqomah dan kita saling baku-baku sayang. Sayang, insya Allah juga semakin akan terus solid dan bersama untuk mau sama-sama belajar terus ya Kak. Dan insya Allah sedekah Jumat, sahabat sedekah Jumat akan lebih bertambah lagi anggotanya. Insya Allah di Bolang, kalau tadinya kita saat ini kan kita sudah ada sering menyentuh beberapa masjid dan juga orang-orang yang kurang mampu di Kaidipang, Kecamatan Kaidipang dan Bolangitang Barat. Insya Allah berikutnya siapa tahu kita bisa ke 6 kecamatan. Masya Allah, amin. Ini mungkin juga bisa jadi salah satu wadah ya Kak, melalui podcast ini. Semoga ketika orang Bolang Mongondo Utara nonton, mereka tahu oh ternyata ada wadah nih di Bolang Mongondo Utara untuk menyalurkan bantuan atau mungkin sedikit rezeki yang mereka punya nih melalui Kak Villa juga alhamdulillah bisa gitu, dan insya Allah amanah ya Kak. Iya, insya Allah. Kemarin juga ada yang dari Gorontalo yang sering menitipkan ke sini, jadi kita salurkan di pesantren kehidupan gitu. Oke, Masya Allah. Ini nggak kerasa udah mungkin 1 jam kurang lebih, dan sebetulnya masih banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Villa atas sharing-sharingnya hari ini. Mungkin saya sedikit rangkum ya, mungkin apa yang tadi sudah saya dapat, meskipun sangat banyak, kalau disebutkan nggak akan habis gitu. Yang pertama adalah mau belajar, jangan pernah malu berapapun usia, apapun latar belakang pekerjaan dan lain-lain. Kak Villa tuh merupakan salah satu contoh yang saya catat banget untuk Vega, jangan malu untuk mau belajar. Kemudian hijrah tuh jangan sendiri, bersama, supaya semangatnya itu akan terus ada. Kemudian sedekah. Itu manfaat sedekah tuh nih udah mau ditutup tapi saya kepo lagi nih, manfaat sedekah yang Kak Villa paling rasain tuh apa Kak? Tentunya dari kehidupan itu lebih baik, lebih tenang. Dan kalau masalah rezeki ya, ketika saya mengeluarkan sedikit, yang datang tuh tiba-tiba ada saja rezeki dari pintu mana saja. Iya. Dan juga sebenarnya yang terpenting, mungkin kita tidak berharap lebih, jangan berharap bahwa ini cepat ada balasan di dunia. Kalaupun kita, jadi kita mungkin bisa berpikir begini, kok saya sedekah-sedekah terus nggak ada manfaatnya, belum datang manfaatnya, belum ada. Jadi kalau bagi saya ya pribadi, ketika saya melakukan kebaikan dan juga belum ada balasan dari Allah, saya selalu berpikir mungkin bukan di dunia, tapi Allah membalasnya nanti di akhirat. Masya Allah, dan itu pasti lebih kita inginkan sebetulnya, balasan di akhirat. Wah, luar biasa. Berpikir positif ya. Saya mengeluarkan terus tapi nggak ada apa-apanya ini. Dan itu tuh jadi salah satu ini ya Kak, yang bikin kita tuh jadi ikhlas untuk mengeluarkan rezeki yang kita punya, karena kita nggak mengharapkan balasannya langsung, dan kita selalu berpikir positif sama Allah tuh, oh ya mungkin memang Allah akan balas nanti di tempat yang jauh lebih baik daripada di betul dunia. Sekali Gitu. Wah, luar biasa sekali Kak Villa, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Villa sudah mau hadir di podcast Al-Mumtaz. Semoga teman-teman yang nonton dan kita semua juga bisa mengambil ibroh dan manfaat dari bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak. Kak Villa, mungkin ada pesan-pesan
Sudah cukup? Sudah cukup mungkin ya. Cukup. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.